Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Ayu Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fundamental of Pension Accounting. Yaitu di sini tuh membahas dasar-dasar akuntansi yang pensiun, dimulai dengan definisi rencana pensiun sebagai pengaturan di mana pemberi kerja memberi manfaat kepada karyawan yang pensiun atas jasa yang mereka berikan selama masa kerja. Kemudian membahas rencana manfaat pasti yang mengurangi manfaat yang akan diterima karyawan setelah pensiun, ditentukan oleh tahun masa kerja dan tingkat kompensasi mereka. Pemberian kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan memenuhi manfaat pasti yang dijanjikan, dan mereka dapat menggunakan berbagai pendekatan pendanaan untuk mencapai hal ini. Dan yang terakhir, itu menjelaskan bahwa karyawan adalah penerima manfaat dari perwalian kontribusi pasti, sementara pemberian kerja mendapatkan manfaat dan perwalian manfaat pasti. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang summary of context highlight, yaitu menjelaskan tentang peran aktuaris yang dilatih untuk memprediksi kejadian masa depan dan dampaknya terhadap keuangan, dan yang memberikan informasi penting yang mendasari akuntansi pensiun, industri asuransi, dan pemberi kerja sangat bergantung pada kalian aktuaris dalam menilai resiko, menggambarkan kebijakan, dan mengelola dana pensiun. Dua pertanyaan utama yang muncul dalam akuntansi pensiun itu adalah bagaimana cara kewajiban pensiun itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan, dan berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Kewajiban pensiun itu juga dianggap sebagai kewajiban kompensasi tangguhan yang terutang kepada karyawan sesuai dengan ketentuan rencana pensiun dan dapat diukur berdasarkan manfaat yang telah menjadi hak karyawan. Terima kasih. Dan yang terakhir ada measure of the liability, yaitu berapakah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, dan berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Jadi tuh kayak pertanyaan ini tuh dicatat sebagai kontroversial dalam pengukuran sesuai tabel yang ada di sebelah. Membahas tentang pengukuran kewajiban dalam akuntansi pensiun, dua pertanyaan utama yang sering muncul adalah: pertama, berapa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan, dan yang kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut. Pertanyaan pertama itu mengenai kewajiban pensiun dianggap kontroversial dalam hal bagaimana cara mengukurnya dengan tepat. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan perubahan dalam kewajiban aset program pensiun. Jadi di sini itu ada 3 komponen biaya pensiun, yaitu yang pertama ada service cost, yang kedua ada net interest, yang mana pada bagian ini itu terdapat catatan bahwa bisa saja terjadi interest expense atau biaya bunganya itu lebih besar daripada pendapatan bunganya ataupun sebaliknya. Lalu yang ketiga itu dari measurements atau pengukuran kembali. Nah, untuk service cost dalam net interest ini akan dicatat ke dalam net income. Sedangkan jika terjadi remeasurements itu akan dicatat ke dalam OCI atau other comprehensive income. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam untuk masing-masing komponen biaya tersebut. Yang pertama, itu untuk service cost atau biaya layanan. Beberapa contohnya itu seperti yang pertama itu ada biaya layanan saat ini, yang mana ini itu muncul dari nilai kini atau present value kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode berjalan. Lalu yang kedua itu ada biaya layanan masa lalu, yaitu perubahan dalam nilai kini kewajiban manfaat pasti atas layanan karyawan dalam periode sebelumnya. Dan umumnya itu terjadi karena adanya amandemen atau perubahan terhadap program pensiun.
Nah, lalu untuk yang net interest atau bunga neto, nah bunga neto ini tuh dihitung dengan cara mengalihkan tarif diskonto dengan status pendanaan dari program pensiun, di mana kewajiban manfaat pasti itu dikurangi dengan aset program pensiun. Kewajiban neto manfaat pasti yang dihasilkan tuh dari beban bunga. Artinya di sini kewajiban neto yang ada manfaat pasti nanti akan dihasilkan beban bunga. Sedangkan aset neto manfaat pasti akan menghasilkan pendapatan bunga. Lalu yang ketiga untuk remeasurements atau pengukuran kembali, untung dan rugi atau gains and losses yang terjadi dengan kewajiban manfaat pasti itu akan dihitung sebagai keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali. Untung dan rugi atau gains and losses yang bisa berasal dari nilai wajar atas aset program pensiun. Jadi ketika terjadi remeasurements bisa saja terdapat keuntungan atau kerugian karena perubahan kewajiban dan bisa juga karena perubahan aset. Kemudian di sini kita masuk ke dalam aset program pensiun dan imbalan aktual. Jadi aset program pensiun pada hakikatnya itu adalah suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan di mana investasi ini bisa dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga, atau efek lainnya. Aset program pensiun ini akan dilaporkan dengan nilai wajar atau fair value dan kontribusi pemberi kerja dan imbalan aktual dari aset program pensiun ini akan menambah nilai aset program pensiun. Jadi kalau ada kontribusi atau pembayaran bulanan, itu akan menambah nilai aset. Demikian pula apabila nilai aset itu memberikan imbalan dalam bentuk bunga, dividen, atau dalam bentuk nilai lainnya. Kemudian manfaat yang dibayarkan kepada karyawan itu akan menurunkan nilai aset program pensiun. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ilustrasinya, di mana Hasbro ini memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada 1 Januari 2022. Selama tahun tersebut, Hasbro itu memasukkan dana. Nah, kalau memasukkan dana, itu maka dana ini tuh disebut dengan kontribusi dan tentunya ini akan menambah aset nantinya, yaitu sebesar 300.000 ke dalam program dan membayarkan manfaat pensiun. Nah, karena membayarkan manfaat pensiun itu sebesar 250.000, maka hal ini itu akan mengurangi aset nantinya. Nah, imbalan aktual dari aset program tahun ini itu adalah 210.000. Maka jika ditanya berapa sih jumlah aset program pensiun per 31 Desember 2022, maka di sini tinggal kita jumlahkan sebagai berikut. Nah, jadi aset program pensiunnya itu sebesar 4.200.000 di awal periode, kemudian bertambah karena adanya kontribusi tadi, yaitu sebesar 300.000, kemudian bertambah juga karena adanya return yang berasal dari investasi, itu sebesar 210.000, dan berkurang karena adanya benefits paid to employees sebesar 250.000. Sehingga saldo akhirnya itu adalah 4.460.000. Nah, lalu di sini kita juga bisa menghitung dengan cara lain ketika ditanya berapakah perusahaan itu menghitung imbalan aktual. Jadi yang dihitung imbalan aktualnya tuh yang 210.000 tadi. Caranya yaitu plan aset per 1 Januari 2022, kemudian dikurangi dengan plan aset per 1 Januari 2022. Jadi di sini kita perlu hilangkan terlebih dahulu. Lalu ditambah dengan increase in fair value, yaitu berapakah peningkatan di dalam fair value, yaitu 260.000 yang didapat dari 210.000 dikurangi dengan selisih 300.000 dengan 250.000. Kemudian dikurangi dengan 300.000 yakni dari kontribusi dan juga dikurangi dengan 250.000 yaitu dari pembayaran benefit. Jadi sisanya adalah minus 50.000. Sehingga di sini dapat kita hitung actual return-nya adalah 210.000. Baik, selanjutnya di sini kita masuk pada bagian penggunaan kertas kerja, yang dimana kertas kerja ini akan sangat membantu ketika kita diminta untuk membuat jurnal atas program pensiun.
Nah, jadi bentuk kertas kerjanya itu seperti yang tertera di slide ini. Di sini ada items, kemudian di kolom berikutnya yaitu merupakan bagian dari General Journal Entries atau ayat jurnal umum yang terdiri atas Annual Pension Expense atau biaya pensiun tahunan, kemudian ada cash, lalu ada kolom OCI untuk mencatat gain or loss yang berhubungan dengan remeasurements seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada pension asset liability, kemudian di sisi kanan di sini ada memory record, yang mana ini merupakan alat bantu untuk melakukan cross check pada bagian jurnal entries-nya, khususnya untuk bagian pensiun aset dan liability. Di mana memory record ini dibagi menjadi dua. Di sini ada defined benefit obligation, yaitu kewajiban manfaat pasti, lalu ada juga plan asset. Jadi nanti yang digunakan saat mencatat ayat jurnal yaitu pada kolom-kolom di bagian general journal entries. Sedangkan yang bagian kanan yakni memory record itu digunakan untuk melihat saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program pensiun. Selanjutnya mari kita lihat contoh pada penggunaan kertas kerja ini. Di sini pada tanggal 1 Januari 2022, Zarle itu menyediakan informasi berikut ini yang berkaitan dengan program pensiunnya di tahun 2022. Aset program pensiun per 1 Januari itu adalah 100.000. Jadi ini adalah saldo awalnya. Kemudian kewajiban imbalan pasti per 1 Januari itu adalah 100.000. Lalu biaya layanan per tahunnya itu 9.000. Tingkat diskonto atau tingkat bunganya 10%. Kontribusi pendanaannya 8.000. Yang mana nanti ini akan menambah aset. Kemudian manfaat yang dibayarkan sebesar 7.000, yang mana ini akan mengurangi aset program pensiun. Maka di sini kita dapat gunakan kertas kerja yang sebelumnya itu seperti ini. Jadi kita perlu mencatat dulu saldo per 1 Januarinya yang dicatat di bagian memory record. Nah, berapa benefit obligation atau berapa kewajiban program pensiunnya dan berapa aset program pensiunnya. Tadi sudah disebutkan bahwa aset pensiunnya itu sebesar 100.000 yang diberikan saldo positif karena dia berada di debit. Sedangkan untuk kewajiban karena dia saldonya kredit berarti di sini dicatat minus 100.000 atau negatif 100.000. Karena di sini ada debit 100 dan kredit 100, maka pension asset atau liability-nya adalah 0. Karena ini merupakan selisih antara pension asset dan liability. Nah, kemudian yang kedua kita catat terlebih dahulu berapakah service cost-nya. Yaitu kalau dilihat dari soal, service cost per tahunnya itu adalah 9.000. Kemudian interest expense-nya 10.000, yang mana angka ini tuh didapatkan dari 100.000 obligation atau kewajiban dikalikan dengan 10%, yaitu 10.000. Sedangkan untuk yang interest revenue ini juga sama, yaitu 100.000 dari nilai aset dikalikan dengan 10%, yaitu 10.000. Kemudian di sini ada contribution yaitu sebesar 8.000, sedangkan benefit yang dibayarkan adalah 7.000. Nah, setelah kita sudah tentukan angka-angka tersebut, kita juga harus menentukan ke sisi kanannya atau ke bagian memory record-nya. Jadi untuk service cost, karena dia merupakan beban, maka dia akan menambah bagian kewajiban. Yang lebih tepatnya dapat dicatat di bagian defined benefit obligation. Di sini dia dicatat sebagai minus karena saldo kewajiban itu adalah kredit. Maka kalau di sini bertambah, maka akan memiliki kode yang sama, yaitu kredit atau di sini kita catat sebagai minus 9.000. Kemudian interest expense di sini 10.000, maka juga akan menambah kewajiban.
Kemudian sebaliknya kalau di sini ada interest revenue yang mana tentu saja di sini akan mengurangi expense. Maka dicatat minus 10.000 di sisi kiri. Tapi kalau kita lihat di sisi kanan, ini akan menambah aset. Karena logikanya interest revenue itu akan menambah aset, sedangkan interest expense itu mengurangi aset atau dapat menambah kewajiban. Nah, sedangkan contributions di sini itu dapat kita lihat pada kolom cash, dia itu dicatat sebagai kredit. Nah, mengapa? Karena uang ini itu diserahkan kepada pengelola program pensiun. Jadi perusahaan mengeluarkan uang atau kas itu sejumlah 8.000 dan uang 8.000 ini itu diserahkan kepada pengelola program pensiun. Dan hal tersebut akan menambah nilai aset program pensiun yang dapat kita lihat di sini, yaitu di sisi memo record pada kolom plan asset. Sedangkan untuk manfaat pensiun yang dibayarkan, dia akan ditaruh di sisi memo record. Jadi dia menambah dan mengurangi, yakni dia mengurangi aset, dan di sisi lain dia juga akan mengurangi kewajiban. Kemudian di sini dapat kita jumlahkan kewajibannya di sini dapat kita lihat yaitu minus 112.000 dan untuk asetnya positif sebesar 111.000. Maka di sini terdapat defisit sebesar minus 1.000 atau yang disebut sebagai net liability. Nah, lalu akun apa saja sih yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam pencatatan jurnal? Jadi yang perlu dicatat itu dapat kita lihat di bagian journal entry di sini atau yang saya stabilo warna kuning di sini. Jadi ada annual pension expense-nya itu sebesar 9.000. Kemudian cash-nya di sini kredit 8.000 dan kemudian di sini ada pension atau net liability atas pensiun sebesar 1.000 di sisi kredit. Jadi bentuk jurnalnya itu akan seperti ini, yaitu pension expense sebesar 9.000 di debit, kemudian cash sebesar 8.000 di kredit, dan yang 1.000 net liability itu juga dicatat di sisi kredit sebesar 1.000 dengan menggunakan akun pension asset or liability. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Biaya layanan masa lalu. Biaya layanan masa lalu adalah perubahan nilai sekarang dari kewajiban manfaat pasti diakibatkan oleh amandemen atau pengurangan program pensiun. Dan di situ ada tabel. Di dalam tabel itu biaya layanan sebelumnya dan beban pada periode berjalan. Dan di situ ada dua bagian, dan yang sebelah itu amandemen rencana. Itu ada 3, yang pertama pengenalan sebuah rencana, dan yang kedua penarikan rencana, dan yang ketiga perubahan pada rencana. Dan yang sebelah itu pembatasan. Itu ada 1 dan pengurangan signifikan pada jumlah karyawan untuk dicakup oleh rencana tersebut. Dan selanjutnya entry dari lembar kerja 2023. Pada tanggal 1 Januari 2023, Salri AG mencatat bahwa perusahaan mengubah program pensiun untuk memberikan manfaat masa lalu kepada karyawan dengan nilai kini sebesar 81.600. Fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun untuk tahun 2023. Dan di situ ada 4. Yang pertama, biaya layanan tahunan adalah 9.500.000. Dan yang kedua, tingkat diskonto adalah 10%. Dan yang ketiga, kontribusi pendanaan tahunan adalah 20.000. Dan yang keempat, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 8.000. Selanjutnya di sini ada tabel. Itu ada 2 bagian besar. Itu yang
pertama itu general journal entries dan yang memo record. Dan di situ ada annual pension expense dan case dan position action, asset liability, dan kewajiban imbalan pasti dan plan aset. Dan di situ yang saldo awal itu DBH 112.000 dan plan aset 111.000. Dan selanjutnya itu ada edisional, itu tambahan beban karena perubahan program pensiun, misalnya manfaat ditingkatkan. Dan dicatat debit to position expense 81.600 dan credit position liability 1.000. Dan selanjutnya itu ada service cost, itu tambahan kewajiban akibat karyawan bekerja 1 tahun lagi. Jadi DBH naik 9.500. Nah, selanjutnya interest expense itu biaya bunga atas saldo di bawah karena waktu berjalan. Jadi DBH naik juga 19.360. Dan selanjutnya interest revenue itu pendapatan bunga dari investasi dana pensiun. Jadi atas aset pensiun naik juga 11.100. Dan selanjutnya contribution itu setoran perusahaan ke dana pensiun. Jadi kas turun, aset pensiun naik jadi 20.000. Dan selanjutnya benefit itu pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan yang pensiun. Jadi DBH dan aset pensiun turun masing-masing jadi 8.000. Dan selanjutnya di situ ada jurnal akuntansi akhir tahun. Jadi setelah semua penyesuaian di situ ada jurnalnya tuh position expense di debit 99.360 dan cash di kredit 20.000 dan pensiun liability 79.360. Dan saldo akhir 31 Desember 2023 itu DBH 214.460 dan plan aset itu 134.100 dan selisih itu 88.360. Berarti perusahaan memiliki liabilitas pensiun sebesar 80.360 di tahun akhir. Selanjutnya pengukuran ulang. Rencana pensiun adalah perubahan yang tidak dapat dikendalikan dan tidak terduga yang dapat terjadi akibat. Dan satu, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset rencana, dan yang kedua, perubahan dalam asumsi aktuaria yang mengurangi jumlah kewajiban manfaat pasti. Selanjutnya keuntungan dan kerugian aset. Keuntungan aset terjadi ketika imbalan hasil aktual melebihi pendapatan bunga. Dari situ Sopop SE memiliki aset program sebesar 100 per 1 Januari 2022. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6%. Dan imbalan hasil aktual atas aset program yang tahun 2022 adalah 8.000. Pada tahun 2022, Sopop seharusnya mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 yang dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar
Terus ada pada gambar jurnal actual return itu 8.000 dan less interest revenue itu 100 itu dikali dengan 6% jadi 6.000 dan asset gains itu 2.000. Dan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kewajiban. Jadi setiap perubahan dalam aktuaria ini mengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Di situ ada 3. Yang pertama itu perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas dan kerugian liabilitas dalam pendapatan komprehensif lain. Dan yang kedua, perusahaan menggabungkan laba dan rugi liabilitas dalam pendapatan komprehensif lain yang sama. Dan yang ketiga, jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Dan selanjutnya entry dalam lembar kerja 2024. Fakta berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2024. Dan di situ ada 6. Yang pertama, biaya layanan tahunan adalah 13.000 dan tingkat diskonso adalah 10% dan pengembalian aktual aset program adalah 12.000 dan kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000 dan manfaat yang dibayarkan kepada pensiun selama tahun tersebut adalah 10.500 dan perubahan asumsi aktual menetapkan kewajiban manfaat pasti akhir tahun sebesar 265.000. Selanjutnya di sini ada tabel juga dan di situ yang pertama tuh general journal entries dan yang sebelahnya itu memo record. Jadi itu sama seperti sebelumnya tapi ditambah komponen baru. Jadi itu OCI. Jadi OTI gain large. Jadi digunakan untuk mencatat keuntungan atau kerugian aktuaria, perubahan nilai karena asumsi atau kinerja aset. Yang pertama itu saldo awalnya itu di bawah dari saldo awalnya itu DBO 214.460 dan plan aset itu 134.100 dan kewajiban pensiun awal itu 80.360 dan service cost itu tambah kewajiban karena karyawan bekerja selama tahun 2024. Jadi DBO naik 13.000. Lalu interest expense itu bunga atas saldo kewajiban tahun sebelumnya. Jadi DBO itu naik 21.460. Dan interest revenue itu pendapatan bunga dari aset program. Jadi aset naik 13.140. Dan selanjutnya contribution itu perusahaan menyetorkan ke dana pensiun. Jadi kas berkurang, aset naik 24.000. Lalu benefit itu pembayaran manfaat kepada pensiun. Jadi DHB dalam DBO dan aset sama-sama turun 10.500. Lalu aset large itu rugi dari aset program dan mungkin karena hasil investasi lebih kecil dari yang diharapkan. Jadi OCI itu large dicatat 100 dan 104.410 itu di debit dan aset berkurang jadi 104.10. Reliability large itu kekurangan aktuaria dan perubahan asumsi. Misalnya kenaikan
usia pensiun atau gaji karyawan. Jadi OCI Lodge dicatat 260,594 debit dan DBO bertambah 260,594. Dan di situ ada jurnal juga tahun 2024. Pensiun Expen 2136 debit dan cash 24.000 di kredit, dan pensiun liability 284 di kredit. Artinya total beban pensiun yang diakui tahun 2024 21.036. Dan selain itu ada juga bertambah itu OCI Large itu 284 itu debit yang menunjukkan kerugian aktuaria bersih selama tahun berjalan. Dan situ ada saldo akhir 31 Desember 2024 itu di situ benefit obligation itu DBO 265.000 dan offline asset 159.600 dan sality 15.400. Berarti perusahaan memiliki liability pensiun sebesar 15.400 di akhir tahun 2024. Oke, kita masuk ke bagian pelaporan program pensiun dalam laporan laba rugi. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi. Jadi seperti yang mungkin dapat diduga, fenomena yang signifikan dan kompleks seperti program pensiun itu melibatkan berbagai ketentuan pelaporan dan pengungkapan yang luas. Jadi kita akan membahas itu ketentuan tersebut dalam dua kategori. Yang pertama itu yang terdapat dalam laporan laba rugi dan yang kedua itu dalam CALK. Nah, kita masuk ke bagian beban pensiun. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beban pensiun atau biaya jasa dan bunga bersih itu memengaruhi laba bersih dan dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan itu dapat memilih untuk melaporkan komponen-komponen tersebut dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan menampilkan total beban pensiun. Perusahaan lain itu juga dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasanya itu di bagian laba operasi dan bunga operasi di bagian yang terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan. Terus kita masuk ke keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungan dan kerugian atas aset serta kewajiban itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain-lain atau other comprehensive income dengan mengakui keuntungan dan kerugian ini itu sebagai bagian dari other comprehensive income, tapi bukan laba bersih. Nah, Dewan itu berpendapat bahwa kegunaan dalam laporan keuangan itu menjadi lebih baik dengan mengakui keuntungan ini, tapi bukan sebagai laba bersihnya. Nah, untuk menggambarkan penyajiannya itu kita bisa masuk ke next slide. Oke, jadi kita masuk ke pertama untuk penyajian dan penghasilan komprehensif lain-lain dan akumulasi other comprehensive income yang terkait. Misalkan kayak contoh sebelumnya juga OBASA atau OBSA itu memberikan informasi sebagai berikut untuk tahun 2022. Jadi informasinya itu ada net income pada tahun 2022 atau laba bersihnya itu $100.000, terus kerugian liabilitasnya itu $60.000 dan kerugian asetnya itu $15.000 dan total akumulasi other comprehensive income-nya pada Januari 2022 itu sebesar 40.000 ya. Itu informasi awalnya. Nah, kita
kita masuk ke bagian untuk perhitungan kerugian komprehensif lain-lainnya untuk tahun 2022 itu pada gambar yang kedua di bagian kiri kedua dari atas itu bisa dilihat kalau liability loss-nya itu sebesar 60.000 dan aset loss-nya itu atau kerugian asetnya itu 15.000 yang dimana itu kita jumlahkan untuk mengetahui akumulasi other comprehensive loss-nya atau kerugian komprehensif lain-lainnya itu sebesar 75.000. Terus kita lanjut untuk menghitung laba komprehensifnya. Nah, kalau laba komprehensifnya ini jadi net income-nya itu kan 100.000 dolar. Nah, kerugian komprehensif lainnya itu 75 dolar, di mana akan menghasilkan pendapatan keuntungan komprehensifnya itu sebesar 25.000 dolar dari 100.000 dikurang 75.000 dolar itu adalah keuntungan komprehensifnya. Nah, komponen penghasilan komprehensif lain-lainnya itu harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format berikut. Yang pertama itu two statement approach dan yang kedua itu one statement approach, yaitu laporan laba rugi komprehensif gabungan. Terlepas dari format yang digunakan, laba bersih itu harus digabungkan dengan other comprehensive income untuk memperoleh laba komprehensifnya. Untuk tujuan tugas biasanya kita menggunakan pendekatan dua laporan itu kecuali dinyatakan sebaliknya. Informasi laba per saham atau earning per share-nya itu yang berkaitan dengan laba komprehensif itu tidak diwajibkan. Nah, kita ilustrasikan dari pendekatan dua laporan itu, misalkan OB itu telah melaporkan laporan laba rugi tradisionalnya, terus habis itu laporan laba ruginya itu akan ditampilkan sebagai berikut di bagian kanan atas gitu. Nah, bisa dilihat di situ itu net income-nya seperti informasi awal 100.000 akan dikurangi dengan kerugian komprehensif lainnya yang dimana itu ada liability loss atau kerugian liabilitas dan kerugian aset. Itu ketika kerugian liabilitas ditambah kerugian aset itu totalnya 75.000, di mana nanti net income-nya atau keuntungannya itu dikurangi dengan other comprehensive loss itu yang akan menghasilkan keuntungan komprehensifnya itu sebesar 25.000 dolar. Selanjutnya kita akan menghitung akumulasi penghasilan komprehensif lainnya yang dilaporkan dalam bagian ekuitas tanggal 31 Desember 2022. Nah, itu bagian di bawahnya comprehensive income statement-nya. Jadi akumulasi dari keuntungan komprehensif lainnya pada Januari 2022 tanggal 1 itu sebesar 40.000 dan kerugian komprehensif lainnya itu sebesar 75.000 ya, di mana nanti akan menghasilkan akumulasi kerugian. Kenapa kerugian? Karena di situ other comprehensive loss-nya lebih besar daripada accumulated other comprehensive income-nya. Jadi makanya dihasilkan di situ accumulated other comprehensive loss atau kerugian komprehensif, akumulasi kerugian komprehensif lainnya sebesar 35.000 pada 31 Desember 2022. Lalu kita lanjut ke akumulasi kerugian komprehensif lainnya itu kan dia dilaporkan di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangannya OB. Nah, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya yang menggunakan data asumsi itu mengenai modal saham biasa dan laba ditahan. Jadi di sini net income-nya itu 100.000 yang akan dikurangi lagi dengan other comprehensive loss-nya yang ada kerugian liabilitas dan kerugian aset yang akan dijumlahkan kerugian liabilitas dan asetnya menghasilkan
menghasilkan jumlah 75.000 yang dimana 75.000 ini akan dikurangi dengan net income yang akan menghasilkan keuntungan komprehensifnya sebesar 25.000 gitu. Mohon maaf sebelumnya, ternyata saya menjelaskan hal yang salah. Jadi, kita masuk ke laporan posisi keuangannya pada 31 Desember 2022 yang dimana kita punya ekuitas di situ sebesar 160.000 dari mana? Dari modal saham biasanya itu sebesar 100.000 dan saldo laba ditahannya itu 60.000 yang kita akan jumlahkan itu adalah 160.000 yang kita akan kurangi lagi dengan other comprehensive loss atau kerugian komprehensif lainnya, akumulasi kerugian komprehensif lainnya sebesar 35.000 yang menghasilkan di situ total ekuitasnya adalah 125.000. Tuh. Masuk ke pelaporan akumulasi other comprehensive income. Nah, dengan memberikan informasi mengenai komponen penghasilan komprehensif serta total akumulasi penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income, perusahaan itu akan melaporkan seluruh perubahan pada aset bersih atau net asset. Jadi IASB itu melarang adanya recycling terhadap item penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan program pensiun. Istilah recycling ini berarti bahwa item penghasilan komprehensif lain direklasifikasi atau melalui amortisasi ke laba bersih selama jangka waktu tertentu. Terus kita masuk ke pengakuan status pendanaan bersih program pensiun itu sendiri. Jadi perusahaan itu harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya apakah program pensiun imbalan itu pasti mereka kelebihan dana atau overfunded or pension asset atau kekurangan dana atau underfunded atau pension liability. Jadi status kelebihan atau kekurangan dana tersebut itu diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti. Nah, ketika program pensiun itu mengalami kelebihan dana atau memiliki aset pensiun, jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan itu dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Terus kita masuk ke klasifikasi aset atau kewajiban pensiun. Jadi IASB itu tidak menentukan apakah perusahaan itu harus memisahkan bagian lancar atau current dan non-current-nya dari aset maupun kewajiban yang timbul dari manfaat pensiun. Anggaplah bahwa tidak ada bagian aset pensiun yang dilaporkan sebagai aset lancar. Jadi kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban imbalan itu pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau non-current aset. Nah, alasan klasifikasi ini itu sebenarnya karena aset program tersebut itu terbatas penggunaannya. Jadi hanya dapat digunakan untuk membiayai kewajiban manfaat pasti. Nah, karena itu klasifikasi sebagai aset tidak lancar itu dianggap tepat. Nah, kita masuk ke penggabungan program pensiun. Jadi beberapa perusahaan itu punya 2 atau lebih program pensiun. Dalam hal ini timbul pertanyaan itu, program-program tersebut itu boleh digabung dan disajikan sebagai satu jumlah dalam laporan posisi keuangan atau enggak gitu. Jadi, Dewan IASB itu berpendapat bahwa secara umum program pensiun ini tidak boleh digabungkan kecuali hanya berlaku apabila perusahaan itu pertama punya hak hukum yang dapat ditegakkan untuk menggunakan surplus dari satu program guna menutup kewajiban pada program lainnya, atau kedua itu berniat untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau mewujudkan surplus dari satu program dan secara bersamaan menyelesaikan kewajiban dari program lainnya.